terkait masalah makanan yang tinggi asam urat, yang memang sebenarnya ini bagus ya, tapi takut kita makan karena takut asam urat tinggi, atau makanan-makanan yang kawan-kawan nggak tahu nih, sebenarnya asam uratnya ini tinggi, tapi kawan-kawan makan. Nah, itu satu. Yang kedua, nah berapa sih kadar asam urat yang normal di dalam tubuh kita supaya kita terhindar dari asam urat. Nah, terus kemudian kenapa dok ada orang yang makan asam urat, ada yang ada gejalanya, ada yang tidak ada gejalanya. Kenapa nih, faktor apa saja sih yang membuat orang itu kena serangan asam urat ya, atau GORD ya, serangan asam urat ya, nyeri hebat, bengkak ya. Nah, itu pemicunya apa? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian nanti ada tips sedikit terkait makanan-makanan yang kandungan asam uratnya tinggi. Nanti kita list ya, kita di kawan-kawan catat ya, makanan-makanan yang kandungan asam uratnya tinggi. Nah, kemudian di samping asam urat tinggi itu kan nanti ada dua tuh makanan yang asam urat dari hewan, ada asam urat dari tumbuhan. Nah, itu berbeda ya kawan-kawan ya. Nanti ada mitos ya bahwasanya makan sesuatu ini asam uratnya tinggi. Rupanya mitos ya. Belum ada bukti secara klinis ya bahwasanya makan yang saya sebutkan nanti itu menjadi tinggi asam uratnya ya. Mungkin mudah-mudahan banyak ilmu ya yang didapatkan untuk kawan-kawan. Oke. Nah, ini oke. Nah, pendahuluan ya, pengenalan dulu dok. Nah, penjelasan penyakit asam urat nih. Nah, ini sedikit ya. Apa sih dok penyakit asam urat itu? Kondisi di mana ada gejala tuh, gejalanya nyeri di sendi yang tidak tertahankan. Bisa disertai bengkak ya, ada rasa panas ya, utamanya di area persendian ya. Biasanya mendadak. Nah, penyebabnya itu kadar asam urat yang ada di dalam darah tinggi yang meningkatkan risiko terjadi kristal asam urat. Nah ya, kristal asam urat akan suka tuh nempel di sendi yang mengakibatkan peradangan ya, nyeri, bengkak, panas di sendi. Sifatnya langsung mendadak ya, tanpa adanya tanda-tanda tiba-tiba bangun pagi sakit ya, nggak bisa jalan. Sering ya, mungkin kawan-kawan sering ya mengalami itu ya. Nah, dengan kita mendengarkan presentasi ini, mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa terhindar nanti dari asam urat ya. Nah, terus, nah ini tandanya yaitu tadi ya, mendadak ya, dia nyerinya mendadak tak tertahankan, kemudian ada sendinya bengkak, sendi terlihat kemerahan ya, kemudian terasa hangat, tetapi lunak kalau ditekan. Nah, akhirnya kesulitan berjalan terutama pada malam hari makin berat, tapi biasanya dicetuskan setelah bangun tidur tuh, setelah bangun tidur sakit, nah makin malam makin berat di malam kalau udah serangan ya. Nah, terus kita masuk nih, gimana sih cara ceknya dok? Ini masih pendahuluan ya. Ceknya saya sarankan ya tes darah ya, kita cek kadar asam uratnya. Nah ya, yang paling bagus memang kawan-kawan ceknya dari darah, dari pembuluh darah besar ya, pembuluh darah vena, jangan dari kapiler. Nah, kalau kapiler nanti masih ada biasnya ya. Jadi ke rumah sakit atau ke labor untuk cek asam urat ya. Boleh nanti cek urinnya apakah ada kandungan urea atau atau kandungan urea atau enggak ya. Kemudian dites cairan sendi itu yang lebih advance, yang mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh, boleh. Kemudian di foto, di ronsen bisa juga ya. Cuma untuk pemeriksaan yang awal, kawan kan boleh cek darah ya untuk asam uratnya. Nah, terus kemudian, nah penyebabnya apa dok? Nah, penyebabnya itu kita paling banyak pencetusnya itu kita makan yang makanan yang kandungan purinnya tinggi. Nah, purin ini gini kawan-kawan ya, biar kawan-kawan tahu. Nah, protein itu punya sel itu punya inti itu ada DNA. Nah, DNA protein, nah itu dipecah nanti jadi purin. Nah, jadi yang paling kandungannya paling besar DNA itu lebih ke protein hewan. Nah, ya jadi makanan-makanan yang protein tinggi di hewan itu relatif ya tinggi kandungan purinnya karena memang selnya itu kokoh ya, kuat, proteinnya kokoh. Nah, ingat ya. Jadi poin pertama, makanan dari protein dari hewan, hati-hati. Dok, karbohidrat. Nah, kalau karbohidrat relatif tidak mengandung asam urat. Ya, yang mengandung asam urat adalah protein ya. Kita nggak bahas karbohidrat ya, kita bahas protein. Nah, kalau karbohidrat dia tidak meningkatkan asam urat tapi mempengaruhi. Ya, mempengaruhi apa? Kalau misalnya kita makan fruktosa tinggi, gula tinggi ya, nah sehingga radikal bebas di dalam tubuh banyak. Nah, itu juga bisa mempengaruhi peradangan. Ya, bisa mempengaruhi ini asam urat bisa gampang mengkristal. Nah, itu ya. Jadi kaitannya akan ke sana. Ya, biar nggak campur-campur ya, saya spill sedikit
kawan-kawan, ini pembahasan spesifik ke protein ya. Nah, kalau karbohidrat udah kemarin-kemarin kita sempat bahas banyak ya, merusak ya. Nah, oke, jadi protein ya, ini poinnya di protein. Kita makan protein yang berlebihan, yang kandungan purinnya tinggi. Nanti akan saya spill apa saja makanan-makanan yang kandungan purinnya tinggi ya. Hati-hati. Nah, kemudian, resiko nih. Nah, ini kawan-kawan. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan, dok, gimana sih anak saya supaya tidak kena asam urat? Nah, untuk anak-anak aman kawan-kawan ya. Anak-anak ya, kurang dari 30 tahun, kawan-kawan silakan. Karena metabolismenya sangat bagus dan memang dia membutuhkan pembentukan sel. Ya, sel itu butuh protein ya. Jadi aman. Nah, umur-umur di atas 30, rata-rata di atas 40, nah terjadi penurunan metabolisme di mana fungsi-fungsi organ itu udah turun. Nah, sehingga ada beberapa kondisi tertentu yang bisa berbahaya. Salah satunya kita makan makanan yang kandungan purinnya tinggi. Nah, itu ya untuk usia. Jadi pertambahan usia itu akan meningkatkan risiko. Usia berapa, dok? Di atas 30 sudah mulai. Yang paling banyak di atas 40 tahun. Jadi kawan-kawan kalau udah di atas 40 tahun sudah mulai dijaga makanannya ya. Nah, kemudian jenis kelamin. Nah, kenapa, dok, jenis kelamin, dok? Nah, di perempuan itu punya hormon estrogen. Nah, estrogen ini bagus ya. Dia bisa mengurangi asam urat. Metabolisme asam urat jauh lebih bagus pada wanita. Sehingga wanita di usia sebelum menopause ya, itu cenderung penyakit asam uratnya lebih rendah dibandingkan laki-laki ya. Itu. Tetapi setelah menopause, nah kondisinya sama ya, di mana kadar estrogen udah nggak bisa bantu lagi untuk metabolisme asam urat. Nah ya, jadi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki pada saat sebelum menopause ya. Oke, kemudian faktor keturunan tadi disampaikan ke Mas Angga, dok, ada pasien nih, dok, ibu bapaknya punya asam urat. Nah, kalau ibu bapaknya punya asam urat, resiko kita lebih tinggi. Kenapa? Berarti di dalam tubuh kita ada organ-organ yang berpengaruh terkait metabolisme asam urat. Yang pertama, salah satunya yang paling bagus adalah hati. Ya, di hati itu organ hati itu metabolisme untuk asam urat. Ya, di metabolisme di hati. Nah, kemudian organ yang kedua adalah ginjal. Di ginjal itu untuk ekskresi. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang punya genetik organ hatinya atau ginjalnya sudah mengalami kerusakan, ya, gampang rusak ya dari genetiknya, atau memang dari sistem imunnya yang memang gampang terjadi inflamasi kronis ya, itu banyak. Sehingga orang-orang yang demikian itu memiliki resiko lebih tinggi. Jadi kalau orang tua kita punya asam urat, resiko anaknya akan lebih tinggi terkena asam urat ya. Kemudian obesitas. Nah, obesitas ini kawan-kawan faktornya banyak ya, dari asupan, kemudian free fatty acid ya. Free fatty acid itu asam lemak bebas itu bisa merangsang inflamasi kronis. Nah, kalau terjadi inflamasi kronis, radikal bebas banyak, nah gampang mengkristal asam uratnya. Jadi orang gemuk dengan asam uratnya tinggi itu bisa cepat menyebabkan serangan asam urat ya, karena resiko ya obesitas. Nah, tapi ini kawan-kawan ada satu informasi lagi. Kalau misalnya kawan-kawan hati-hati ingin diet, ingin menurunkan berat badan secara cepat, itu dilarang ya, tidak boleh. Jadi untuk penurunan berat badan hati-hati nih, ada konsumsi herbal, ada konsumsi obat-obat tertentu untuk menurunkan berat badan ya, nggak boleh secara cepat. Kenapa? Salah satunya kalau penurunan berat badan secara cepat asam uratnya tinggi. Nah, apalagi nanti ditambah resiko yang lain ya, penyakit-penyakit yang lain. Nah, bahkan bisa menyebabkan organ-organ kayak ginjal, hati ya akan rusak. Nah, itu malah berbahaya ya. Jadi penurunan berat badan nggak boleh secara masif ya, bertahap. Kemudian medis tertentu, ada penyakit yang gagal ginjal, ada konsumsi obat-obatan tertentu ya, kayak obat TBC, kemudian obat-obat untuk kemoterapi ya, ada obat-obatan untuk imunokompromis ya, itu juga bisa mempengaruhi hati dan ginjal, sehingga metabolismenya terganggu, ekspresinya juga terganggu ya, gampang kena asam urat. Hati-hati. Jadi kalau misalnya kawan-kawan, contoh aspirin ya, aspilat. Nah, aspilat itu gampang meningkatkan asam urat. Jadi kawan-kawan yang konsumsi obat aspilat ya, sering nih, banyak ya, itu resiko terjadi asam urat, bahkan serangan asam urat itu lebih tinggi dibandingkan kawan-kawan yang tidak konsumsi aspirin ya. Makanan tinggi purin jelas ya. Nah, konsumsi obat tertentu sudah saya terangkan. Nah, konsumsi alkohol juga bisa
memperberat kondisi asam urat ya, karena metabolismenya di hati terjadi peningkatan asam urat. Oke, langsung. Nah, terapinya dok, boleh. Kalau terapinya, jadi ini kawan-kawan saya kasih konsep ya. Dok, obatnya apa untuk asam urat? Biasanya dokter ngasih allopurinol. Nah, allopurinol itu fungsinya dia mengeluarkan asam urat ya yang ada di dalam darah, utamanya melalui ekskresi dari ginjal di urin. Nah, itu ditingkatkan. Nah, tetapi pada saat serangan akut nyeri, allopurinol nggak membantu kawan-kawan ya. Yang membantu adalah anti nyeri ya sama anti inflamasi. Jadi itu dulu. Jadi kalau pas lagi serangan, kawan-kawan konsumsinya jangan allopurinol saja. Jadi ada inflamasinya harus ditekan, nyerinya harus ditekan. Nah, nanti ada luar biasa nih. Nanti saya terangkan terkait masalah AFC. Gimana sih AFC ini bisa membantu secara luar biasa ya. Paten bahkan bisa organnya bisa pulih sehingga nggak gampang kambuh. Nah, itu ya. Ini obat-obat seperti itu ya konsepnya. Oke. Nah, jadi selain obat juga kawan-kawan konsumsi makanan yang rendah purin ya. Hindari yang tinggi purinnya. Nah, boleh. Nah, jadi sering juga nih kawan-kawan untuk pola hidup, kan ini ekskresi ya. Orang yang stres tinggi, kortisol naik, nah dia akan merangsang retensi air dan garam. Nah, itu juga bisa merangsang pembentukan asam urat lebih tinggi dalam darah, karena ekskresinya berkurang. Jadi kalau mau sembuh, kawan-kawan nggak boleh stres, kontrol stresnya, dan hindari dehidrasi, harus banyak minum ya, itu konsepnya. Konsep sedikit, nanti kita akan bahas ya. Oke. Komplikasi, nah kalau misalnya ada kawan-kawan nih kalau terus-terusan asam uratnya nggak disembuhkan, ada nanti tangannya, nanti ada gambarnya, sendinya ada benjolan, bahkan nanti bisa nggak lurus lagi sampai terjadi deformitas ya, terjadi deformitas sendi ya. Nah, ingat saya tekankan kawan-kawan yang punya asam urat tinggi, yang salah satu yang berbahaya di samping sendi itu sakit sekali, yang berbahaya ginjal gampang terjadi batu. Nah, kalau repotnya batu asam urat itu di ronsen dia nggak nampak, dia di MRI ya baru bisa lebih nampak ya, USG ya. Kalau di ronsen nggak nampak karena dia lebih transparan kalau batu asam urat ya. Hati-hati, tahu-tahu sudah terjadi sumbatan, ginjalnya sudah rusak. Nah, itu yang banyak tuh ya, hati-hati. Nah, juga kalau asam urat tinggi, hati-hati kawan-kawan, itu nanti banyak terjadi lumpur asam empedu, lumpur empedu. Nah, jadi punya empedu lagi kena ya. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau udah terjadi lumpur, nanti jadi batu empedu, wah sakitnya nambah-nambah. Ya, gagal ginjal ya. Udah kena gagal ginjal, kena empedunya, wah sakit semua ya. Dan akhirnya nanti bisa gagal jantung kawan-kawan. Oke. Nah, oke. Ya, itu pendahuluan baru. Itu baru pendahuluan. Kira-kira mau lanjut nggak kawan-kawan? Ini nanti masuk ke materi yang lebih dalam. Yuk, kita absen dulu ya. Oke, mau lanjut? Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut dok, terima kasih. Oke, kita masuk ke sini ya. Ya. Oke, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Lagi Zoom, lagi Zoom nih apa seminar nasional. Dengan lenggah tumil ya. Ya, duduk Mas. Nah, bentar ya Pak. Ya sehat. Ya monggo lenggah Rumin ya. Ya, tunggu sekedap. Iya ini lumayan Pak. Sibuknya lumayan. Duduk Mas. Duduk monggo. Iya. Oh ada. Ke belakang. Ya silakan. Di belakang nanti langsung keluar situ. Iya, ngapunten nggih, aduh. Rep ini Pak Komisaris. Nggih, sekedap nggih. Nah, ya. Komisaris. Nah ini ya, tadi udah kita bahas ya, penyakit asam urat, dia nyerangnya sendi ya kawan-kawan ya, yang paling banyak di kaki, tapi jari-jari tangan juga bisa kena ya. Nah yang paling banyak adalah orang tua. Nah ini nilainya kawan-kawan tolong dicatat ya, nilainya supaya bisa panduan untuk kawan-kawan ya. Nah kita bagi laki-laki dan perempuan, kemudian usia ya. Nah di mana usia kurang dari 65, untuk pria kalau bisa di bawah 7 ya. Nah kalau perempuan di bawah 6. Nah kemudian kalau usia, nah kalau usianya udah menopause malah dibalik. Ya, kalau laki-laki itu di atas 8, kalau perempuan di atas 7. Karena pengaruh estrogen tadi ya, sudah kita bahas. Jadi kalau sudah menopause, resikonya jauh lebih besar terkena asam urat ya, hati-hati. Ya itu. Nah ini,
tadi penyebabnya ya, tadi karena penumpukan asam urat yang kita makan, kemudian metabolisme di hati terganggu, ya pembentukannya, sintesisnya tinggi, kemudian ekskresi di ginjalnya berkurang. Nah, kemudian terjadi penumpukan di darah, kemudian terjadi peningkatan resiko-resiko lain, salah satu pencetusnya kekurangan dehidrasi, kemudian stres, kemudian udara dingin yang bisa menyebabkan radikal bebas yang memudahkan terjadinya pembentukan kristal asam urat yang akhirnya mengendap di sendi. Nah, itu ya. Nah, ini ya tadi kita ada gambarnya. Nah, ini nanti kalau misalnya besar membengkak terjadi tofus, ya, akhirnya nanti terjadi deformitas. Nah, akhirnya ini yang nyeri sekali kalau udah merah. Kalau nggak merah terjadi tofus tapi tidak meradang, mungkin nggak sakit, deformitas saja. Tetapi kalau misalnya meradang merah, nah baru nyeri. Nah, ini salah kunci lagi ya kawan-kawan ya. Ini saya kasih ilustrasi. Kapan dok terjadi serangan asam urat? Nah, contoh ya, tolong diperhatikan. Nah, saya misalnya, tadi kan kalau laki-laki, kalau bisa kurang dari 7 ya. Oke, setelah saya cek asam urat, saya 9 misalnya. Atau 8 ya, 8. Ekstrim kalau 9. 8. Nah, kemudian kawan saya 9. Nih, sama-sama saya tidak ada gejala. Nah, padahal kawan saya 9, tapi resikonya akan tinggi ya. Akan terjadi kristal ya, resikonya tinggi. Nah, yang terjadi serangan akut, ya, kita cek nih sama-sama sekarang. Bulan depan saya cek ulang. Saya meningkat dari 8 ke 9. Nah, kawan saya tetap 9 sama 9. Akhirnya apa? Yang dari 8 ke 9 tadi, yang saya, itu karena peningkatan, ya, produksi yang meningkat, terjadi fluktuasi dari asam urat. Nah, di situ akan mempercepat reaksi di dalam tubuh untuk menjadi serangan asam urat. Nah, ini terjadi peningkatan asam urat itu faktor risiko terjadi serangan asam urat, nyeri hebat ya. Tadi kan nggak hasil saya 8 tapi nggak ada gejala. Tetapi setelah meningkat, nah itu terjadi serangan. Nah itu ya, hati-hati kalau misalnya kawan-kawan tiba-tiba makannya banyak, asam uratnya tinggi, wah itu nanti akan serangan. Beda kalau misalnya, oh asam urat tinggi tapi makannya stabil-stabil aja, kok masih tinggi dok? Tapi alhamdulillah nggak ada gejala. Nah itu menjelaskan kenapa asam uratnya tinggi kok nggak ada gejala. Nah ini asam uratnya sama nih, kok ada gejala. Nah keterangannya adalah lonjakan. Lonjakan asam urat di dalam tubuh akan menyebabkan serangan asam urat. Nah itu ya poinnya di situ. Nah muncul radang, merah, nyeri, panas ya, radang sendi atau gout arthritis namanya. Nah ini akhirnya tadinya sulit gerak, ya terjadi topus, kemerahan, bengkak sendi, bahkan kalau udah berat sampai demam, tubuhnya demam nih kawan-kawan ya, hati-hati. Nah jadi boleh ya diperiksa ke dokter, hati-hati ya, tes darah tadi untuk kadar asam urat ya. Oke, oh ini ya, nah ini terjadi, tunggu ya. Oke, nggak apa-apa tulisannya. Oke, kita stop dulu. Oke, nah kawan-kawan, sebelum masuk ke Subah, nanti saya masuk ke ini dulu ya. Kawan-kawan, tolong dicatat slide saya tadi ini agak rusak ya. Nah, kawan-kawan kita bagi dua, asam urat dari hewan, asam urat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, yang dari tumbuhan kan kayak melinjo, terus kemudian kayak sayur hijau yang hijau pekat. Nah, itu kan kadang-kadang kacang-kacangan. Nah, kawan-kawan makan itu, kata orang-orang, oh itu nanti asam urat ya. Hal tersebut adalah mitos ya kawan ya. Belum ada penelitian sedikit pun sampai detik ini kalau kita makan secara normal ya, secara normal, komposisinya normal untuk makan melinjo, bayam, kemudian yang banyak ya, kemudian kacang-kacangan itu tidak meningkatkan secara signifikan asam urat. Nah, ingat ya, karena kalau tumbuh-tumbuhan itu banyak mengandung zat yang lain ya. Ada kalium, juga bisa membantu menetralisir peradangan oleh karena asam urat. Kemudian ada antioksidan yang di dalam tumbuh-tumbuhan, itu bagus. Nah, dan kadar asam urat di dalam tumbuh-tumbuhan atau makanan protein dari nabati, itu memang asam uratnya ada, cuma rendah, relatif rendah. Relatif zona aman ya, zona amannya di bawah 50 ya. Kalau itu di bawah 75. Nah, zonanya masih aman. Nah, itu ya, ingat. Nah, tetapi cara penyajiannya, contoh, kawan-kawan bikin melinjo, dikasih garam, dikasih penyedap rasa. Nah, itu. Bukan melinjonya yang bermasalah. Nah, setelah dikasih penyedap rasa, natrium naik. Nah, natrium naik di dalam tubuh itu meningkatkan radikal bebas. Nah, harusnya aman, malah gampang terjadi kristal.
Nah kemudian setelah itu kan digoreng tuh, nah minyak gorengnya nggak bagus. Nah itu makin bermasalah ya, free fatty acid meningkat. Terus, nah setelah dikasih penyedap rasa, kawan kan makannya kalap banyak, yang harusnya kita makan cukup 3, maksudnya 3 keripik ya, 3 atau 5 aman. Ini sampai setoples. Itu ya makin di situ keterangannya kenapa kok makan kacang-kacangan, nah sebenarnya aman, malah sakit. Kalau kacang kan ada yang kacang di beli-beli itu kan, kacangnya dikasih MSG penyedap rasa asin kan. Nah asinnya itu dikombinasi asam urat yang memang nggak terlalu tinggi tapi konsumsi kita banyak. Nah jadi kalau konsumsinya kita masih normal, aman, jadi nggak usah takut. Oh yang ada asam urat makan bayam boleh. Ya tetapi kalau makan bayam, saya sarankan ya kuahnya jangan banyak-banyak, karena asam urat yang di dalam bayam itu lebih larut di airnya ya. Nah itu ya, nice to know juga. Jadi makan bayam boleh. Ya kalau orang asam urat masih aman. Yang nggak boleh dari hewan. Nah ini ya, tolong kawan-kawan catat nih. Yang saya urut dari yang tertinggi sampai yang terendah ya. Nah jadi makanan top 1 ya, top 1 untuk asam urat tinggi ya. Selamat jatuh ke sarden ya. Hati-hati kawan-kawan yang suka sarden ya. Sarden itu tinggi ya. Kandungan purinnya itu 345 mg per 100 gram purin. Nah, itu lumayan ya. 345 mg. Lumayan. Nomor 2. Nah, jadi kawan-kawan yang suka jeroan, hati ayam. Nah, hati ayam itu 300 ya, tinggi ya. Nah, normalnya kita tadi ya, normalnya itu kawan-kawan kalau bisa yang bagus adalah di bawah 50 atau kisaran 70 ya. Nah ini 300, nah udah besar. Nah kemudian yang selanjutnya adalah hati sapi. Nah itu tinggi 250 ya, hati-hati. Tuh makan sedikit pun udah langsung tuh sakit. Yang punya resiko asam urat tinggi, beda tadi kayak yang nabati ya. Kemudian apalagi dok? Nah ikan teri, hati-hati. Wow udah ikan teri diasinin udah tinggi ya. Ikan terinya yang asin ya, itu kandungan asam uratnya tinggi 210. Nah, kemudian ginjal sapi itu 200. Nah, ingat hati-hati seafood nih. Sekarang kan mulai mau Lebaran, mau Natal ya, tahun baru nih makan tuh ke restoran-restoran seafood. Nah, hati-hati itu tinggi semua ya. Nah, udang itu 190 ya, hati-hati. Nah, daging tinggi juga ya, daging kambing 150, daging sapi lebih rendah ya 110, daging ayam apalagi ada ininya kulitnya ya lebih tinggi ya di 125, cumi-cumi 150. Nah, kemudian kerang kepiting ya, itu 150. Nah, bayam itu 60 kawan-kawan. Ya, masih bagus bayam. Asparagus 60, kacang tanah 80, tempe 60, kembang kol 50, kangkung 55, buncis 45, tahu 40, nasi kentang roti itu kurang dari 20, susu rendah lemak 0 ya, telur 10. Nah, itu. Nah, beda kan perbandingannya? Bayam rendah ya, dibandingkan tadi jeroan itu langsung 300. Nah, jadi mitos ya bahwasanya kita makan bayam, makan sayur pekat itu meningkatkan asam urat. Bahkan sayur itu banyak kandungan yang lain, antioksidannya ya. Ada kandungan kalium di buah-buahan banyak. Nah, itu juga bisa mencegah asam urat. Yang nggak boleh adalah dari hewan ya. Oke. Nah, terus mungkin kemarin kan edukasi nih apa saja supaya terhindar ya, jelas ya batasi makan ya. Yang kedua hindari stres. Yang selanjutnya banyak, jangan hindari dehidrasi, banyak minum ya, bisa sampai 3 liter. Nah istirahat yang cukup ya, jangan begadang supaya hati biar bagus. Kalau hati bagus, metabolisme purin di hati bagus. Nah kemudian olahraga. Nah ya olahraga supaya bagus itu secara general ya. Nah kemudian pola makan tadi. Nah pola makan nanti jangan itu tadi protein. Nah protein itu juga akan berpengaruh metabolisme, dipengaruhi oleh karbohidrat juga. Nah karbohidrat yang manis-manis itu juga bisa memperparah terjadinya inflamasi nanti radikal bebas di dalam darah, sehingga gampang terjadi kristal asam urat. Itu bahaya ya, jangan. Nah jadi kalau makan asam urat jangan tambah teh manis. Udah teh manis, wah kan biasa tuh makanan di resto, tambah udah asam uratnya tinggi nih makan jeroan, kita minum yang manis-manis, wah makin tinggi. Kemudian tambah lemak-lemak lagi, tambah udah selesai ya. Jadi minumnya air putih ya, boleh lemon ya, hangat ya. Nah karena memang lemon hangat juga salah satu makanan-makanan yang bisa membantu menurunkan asam urat ya, menyebabkan di dalam darah itu basah ya, basah yang nggak asam. Nah kalau asam itu menyebabkan gampang terjadi kristal. Nah salah satunya nih minuman yang basah ya kawan-kawan, boleh minum air zam-zam. Nah air zam-zam itu alkali water ya, boleh. Kalau punya asam urat
saya rekomendasikan juga untuk minum alkali water ya, minuman air yang pH-nya basah ya, alkali. Itu bagus untuk mencegah terjadinya kristal asam urat. Oke. Terus kita masuk ke Suba ya, langsung saya presentasikan Suba sedikit aja. Nanti habis itu tanya jawab aja. Oke. Ngapunten ya. Sekedap ya. Oke, zoom dulu, kita share screen dulu sebentar. Oke, Suba Gold ya. Oke. Kawan-kawan sedikit ya. Nah, ini langsung kita masuk ke AFC dikit ya. Nah, kan dok, ada paten sebelumnya ada 4 ya, tahu ya orang Jepang nggak puas ya, ada R&D Research and Development di Indonesia itu besar ya, orang Jepang ngeliti nih apa penyakit-penyakit yang banyak di Indonesia. Nah akhirnya muncullah Subagul, ditambah paten fungsinya adalah ini dia, kita bahas yang nomor 8, mengurangi asam urat, reducing uric acid ya, reduce uric acid ya, CN 10855976 4B. Nah, ini paten fungsinya ya, sudah dilakukan penelitian. Kenapa dok? Nah, ini kita bahas sedikit ya. Nah, jadi kawan-kawan, nah perbandingan dari Suba yang biasa sama Suba Gold itu terjadi peningkatan 120% ya, karena ada tambahan 4 paten ya. Oke, langsung kita bahas di manfaat untuk asam uratnya. Kita fokus ke asam urat ya, sesuai dengan tema ya. Oke, nah ini kita masuk ke asam urat. Dok, bagaimana dok Subago bisa menurunkan asam urat? Nah, ya kan diklaim tadi kan kawan-kawan baca kan, paten fungsinya menurunkan asam urat, ya kan? Nah, mekanismenya gimana dok? Oke, jadi di AFC ini satu poin ya. Kalau ditambah USU itu malah kombinasi yang luar biasa. Ini satu poin yang saya terangkan paten asam urat saja ya, biar nanti kawan-kawan spesifik nih. Nah, kalau yang lain-lain sangat membantu ya, kayak contoh utsukushi di mana pasien dengan asam urat tinggi itu ususnya kotor banget ya, itu ya, ususnya kotor banget. Nah kalau dibersihkan utsukushi udah sampah dari asam urat itu nggak masuk. Nah ingat ya, metabolisme atau penyerapan makanan yang protein itu lebih lama kawan-kawan, kan padat ya, protein itu padat, sehingga waktu tunggu ya menempel ya, makanan protein itu menempel di usus itu lebih lama ya, apalagi kawan-kawan makannya tuh langsung kanan kiri telan, molekulnya besar. Nah kalau molekulnya besar dia nempel lama di dinding usus, akhirnya terjadi sampah nempel ya, kuning ya, bahkan menghitam. Nah kemudian terjadi peradangan, terjadi leakage, penyakit-penyakit lain, sistem imun turun. Nah, jadi hati-hati kalau pasien kawan-kawan sudah terkena asam urat. Rata-rata ususnya jelek. Nah, rata-rata ususnya jelek kalau udah kena asam urat. Nah, berobat ke dokter nih, diobatin asam uratnya. Nggak sembuh total, dok. Kenapa? Ususnya sumbernya masih belum diperbaiki. Besok-besok, ya kontrol lagi ke dokter, dok. Kambuh lagi, dok. Oh iya, dikasih obat lagi. Nah, gitu-gitu aja terus siklusnya. Tapi kalau ususnya diperbaiki, insya Allah ya, akan membaik. Nanti akan saya terangkan di diskusi. Nah, kita bahas ke Suba ya. Gimana dok mekanisme subarasi untuk membantu mengurangi asam urat? Yang pertama, mengurangi produksi asam urat. Nah, tadi ya, asam urat itu diproduksi dari makanan sama perusakan sel yang rusak di dalam tubuh ya. DNA dipecah, kemudian terjadi asam urat. Nah, sama kalau misalnya pasien-pasien kemoterapi, itu kan selnya banyak rusak, itu asam urat naik. Ya, hati-hati. Ya, sama ya, dari makanan sama yang dari dalam. Yang dari dalam itu sel yang rusak. Nah, ini juga menerangkan kalau sistem imunnya tinggi, ya, nanti pas pada saat konsumsi Subarasi Utsukushi kok terjadi akut dok serangan asam urat. Nah itu sebenarnya bukan serangan asam urat, tetapi healing krisis. Nah jangan nanti kawan bedakan ya, nanti saya terangkan. Nah kita fokus ke sini ya. Jadi produksi asam urat tadi dari konsumsi, kemudian kerusakan sel, nah ini dikurangi kawan-kawannya dari peptida, salmon ovari, sama kaviar. Nah dia kaya omega 3, kaya antioksidan sama asam amino yang penting. Nah asam amino dia size-nya kecil kawan-kawan. Nah kan kalau kita mau bikin protein, itu kan asam aminonya protein besar itu dipecah-pecah. Nah, jadi protein kecil namanya asam amino atau peptida. Nah itu ya. Nah di Subarasi Utsukushi Hikari nano size sudah jadi peptida ya, asam amino. Jadi tidak perlu dipecah-pecah lagi, sehingga tidak kalau misalnya sel butuh protein ya, nah dia akan memecah tuh. Nah sedangkan kalau kita konsumsi AFC
asam amino sudah ada sehingga nggak perlu memecah lagi. Nah, sehingga dalam arti produksi asam urat nanti juga bisa berkurang. Nah, itu ya. Kemudian antioksidannya juga bisa mengurangi efek negatif dari radikal bebas akibat tingginya asam urat. Nah, itu ya. Produksi asam urat dikurangi karena suplai proteinnya sudah ada, jadi nggak perlu dipecah lagi. Nah ya, kemudian langsung nih membantu. Nah, antioksidan dari subarasi itu membantu enzim xanthin, ya, xanthin oksidase. Nah, xanthin oksidase itu nanti akan berperan pembentukan asam urat. Nah, yang mengubah purin jadi asam urat. Nah, jadi dengan kita kayak antioksidan, pembentukan asam urat oleh xanthin oksidase itu berkurang. Nah, itu ya, udah langsung dia menekan xanthin oksidase. Hasilnya, produksi asam urat berkurang. Ini ya, dari produksinya udah berkurang nih. Nah, selanjutnya apa? Nah, membantu ekskresi asam urat di ginjal. Nah, ingat ya, di sodium peptide sama tuna heart peptide itu kaya akan koenzim Q10. Ya, koenzim Q10 banyak banget nih. Nah, dia mendukung fungsi ginjal dan sirkulasi darah sehingga filtrasi asam urat lebih baik. Jadi pengeluaran asam urat jadi lebih baik ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini pentingnya antioksidan yang sangat tinggi ya di dalam darah. Kenapa? Menghambat kristalisasi asam urat, kawan-kawan. Nah, fruit flow ya, ekstrak biji tomat bersifat antiplatelet, anti-inflamasi. Nah, di mana dia membantu mencegah penggumpalan peradangan yang biasa dipicu oleh kristal monosodium urat atau kristal asam urat di sendi. Sehingga apa? Tidak gampang terjadi serangan ya asam urat atau GOT akut ya. Nah, terus kemudian apalagi dok? Mekanismenya ada efek antiinflamasi, perbaikan jaringan, di mana peptida salmon ya, salmon ovari, salmon caviar, salmon anser ini mendukung bioaktif ya, yang menekan sitokin proinflamasi, interleukon 1, tumor nekrotin faktor alfa. Nah, sehingga yang sakit-sakit nyeri itu bisa mereda, kawan-kawan. Peradangannya bisa cepat pulih. Nah, itu ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk Subarasi Gold langsung ya, paten fungsinya ini dari paten ya. Nah, kalau yang lain-lain kayak Subarasi, Utsukushi makin kuat karena diperkuat di ususnya, diperbaiki sistem imun, diperbaiki kalau di Suba. Nah, ini ya Suba Gold berdasarkan paten fungsinya, mekanisme kerjanya. Ini ya kesimpulannya, dia menekan produksi asam urat, meningkatkan pembuangan asam urat, mengurangi resiko GOT sama mengurangi nyeri dan bengkak. Nah, ini ya. Nah, ini kandungan peptide yang berpengaruh, kemudian mekanismenya. Ingat, penurunan asam urat oleh SOP Subarasi Gold lebih ke arah memodulasi. Jadi mengembalikan sistem tubuh kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin ya, untuk metabolisme purin ya, mendukung fungsi ginjal serta mengurangi inflamasi akibat asam urat ya. Di garis bawahi, bukan bekerja seperti obat allopurinol atau febuxostat ya, bukan langsung menurunkan, bukan, tapi mengembalikan fungsi secara bagus ya, secara optimal. Sehingga apa? Kalau organnya bagus, nanti asam urat nggak akan terbentuk terus ya, nggak berulang-ulang karena organnya sudah bagus. Ditambah kalau kawan kan mengkombinasikan dengan Utsukushi, di mana Utsukushi akan meningkatkan sistem imun, memperbaiki usus, membersihkan usus, di mana sumber awal asam urat yang nempel, yang sampah-sampah lama itu bisa hilang. Akhirnya apa? Nggak kambuh-kambuh lagi, nggak perlu rutin ke dokter, nggak perlu berulang-ulang, cukup sekali saja. Nah, jadi kawan-kawan yang sedang kena asam urat, segera ya perbaiki stres, hilangkan stres, nggak boleh stres, perbaiki pola hidup, pola makan, dan segera konsumsi AFC ya, utamanya Subarasi Utsukushi 2 pasang ya, minimal sebelum tidur sama bangun tidur. Nah, kemudian ingat setelah konsumsi untuk kawan-kawan yang asam urat, ya ingat pada saat konsumsi Subarasi Utsukushi terjadi peningkatan sistem imun, terjadi perbaikan sel. Nah, sel yang rusak dihancurin. Ingat, sel yang rusak dihancurin, sel yang rusak akan mengeluarkan asam urat. Nah, asam urat tapi in good ways, yang jalan yang baik. Kenapa? Sel-sel yang rusak di tempat lain itu dihancurin, mau diganti yang baru. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan asam urat, terjadi reaksi sistem imun kita untuk memperbaiki diri ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik yang terjadi peradangan di sendi itu mau dihancurin, diganti yang baru. Akhirnya apa? Terjadi healing krisis. Setelah konsumsi AFC rata-rata ya sebagian besar malah sakit. Nah, sakitnya bukan karena tidak cocok, bukan karena asam uratnya meningkat, tapi karena perbaikan tubuh kita ya, sel-sel yang rusak itu dihancurin ya oleh sistem imun, oleh kompleks sistem imun, supaya diganti dengan sel yang baru. Nah, setelah sel ini baru pulih, akhirnya apa kawan-kawan? Tidak pernah lagi kena asam urat ya. Jadi itu adalah healing krisis ya. Nah, ini saya terangkan lagi bedanya healing krisis sama efek samping. Kalau efek samping kita konsumsi obat
efek sampingnya akan ada terus. Kalau kita stop, efek sampingnya akan hilang. Nah, itu efek samping. Nah, kalau healing krisis, kita konsumsi AFC terus, ya. Kemudian kita tetap konsumsi AFC, ada proses perbaikan. Karena memang ini sistem imunnya bekerja. Kompleks sistem imun bekerja untuk menghancurkan sel yang rusak, diganti sel yang baru, ya. Kemudian meregenerasi sel. Nah, sehingga nanti selnya pulih, jaringannya pulih, organnya pulih, terjadi perbaikan. Nah, setelah tetap kita konsumsi, nanti akan terjadi penurunan gejala. Akhirnya tetap kita konsumsi, makin meningkat kualitas hidup. Nah itu, kalau obat kita stop, dia stop. Kalau kita minum, ada lagi. Tapi kalau AFC kita makan, healing krisis, nanti lama-lama healing krisisnya akan membaik. Karena itu tadi, proses perbaikan di dalam tubuh kita, sel-sel yang rusak, sel-sel yang bermasalah, DNA yang bermasalah akan dihancurin, diganti sel yang baru. Dan salah satu efek dari healing krisis itu terjadi lonjakan, ya, naik turun fluktuatif, bisa asam urat, urium kreatinin naik. Itu hal yang aman. Ingat, AFC, subarachnoid subkusi, adalah nanosize. Ya, dia peptide kecil banget, proteinnya kecil, tidak memperberat pembentukan asam urat, tidak memperberat pembentukan urium kreatinin, ya, untuk memperberat ginjal, tidak, karena dia langsung nutrisi seluler, langsung dipakai, nggak perlu dipecah-pecah. Nah itu ya, ingat seperti itu. Mungkin itu Mas Angga kita bahas di tanya jawab, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan lebih ini lagi ya, yang sekarang konsumsi AFC, asam urat kemudian kok sakit, jadi lebih yakin sekarang, ya, karena itu proses yang baik, proses yang perbaikan, proses healing krisis, ya, nggak usah khawatir. Oke, itu mungkin Mas Angga boleh dibantu untuk pertanyaan, atau kita bahas pertanyaan, ya, silakan kawan-kawan kalau ada pertanyaan. Oke, kita mulai, ya. Dok, ada pasien ginjal dan asam urat, konsumsi suba kakinya jadi bengkak. Betul. Nah, jadi ini ya, ingat kawan-kawan, dari sisi produk AFC, subarachnoid subkusi kari, itu dia nanosize, ya, nutrisinya langsung sel, ya. Nah, untuk makanan supaya bisa diserap nutrisinya oleh sel, makanan yang biasa kita makan tuh molekulnya besar-besar, kayak protein, ya, ada polisakarida, kalau karbohidrat, dan molekul besar. Setelah kita makan, molekulnya dipecah jadi kecil-kecil. Nah, setelah dipecah jadi kecil, mengeluarkan sampah. Nah, sampah ini yang memperberat ginjal, menghasilkan asam urat, karena makanannya itu makronutrien, protein molekulnya besar, harus dipecah jadi kecil-kecil. Nah, memecah ini butuh energi, butuh menghasilkan sampah, menghasilkan radikal bebas. Nah, kalau AFC itu langsung kecil-kecil, jadi nggak memperberat ginjal, nggak memperberat asam urat, nggak memperberat hati. Bahkan ingat ya, paten fungsinya memperbaiki fungsi hati loh, ya. Malah, nah ini kan protein, dok, kan di metabolisme di hati, ini malah meningkatkan fungsi hati, mengurangi gout loh, kan ini protein, dok, kok bisa protein malah mengurangi asam urat? Harusnya kan meningkatkan, dok. Nah, kan pertanyaan, karena nanosize, kawan-kawan, ya, karena selnya sudah nutrisinya langsung dipakai sel. Ibaratnya gini nih ilustrasinya, kita mau makan mangga, ya, ini saya sel, ya, saya nggak bisa makan mangga langsung kulitnya ada isinya, nggak bisa. Sebelum saya makan, saya ini sel, ya, nah saya butuh mangganya saja, dagingnya, sehingga dikupas dulu mangganya, kemudian bijinya dikeluarin. Nah, bijinya sama kulitnya dibuang di tempat sampah. Nah, sampah itu ginjal, sampah itu hati. Nah, berat kan hati? Nah, saya makan tuh mangganya yang potong, enak, segar, mangganya enak, selnya dapat makanan. Nah, tapi sampahnya ada. Nah, dengan subarachnoid subkusi kari, kawan-kawan, konsumsinya itu mangga udah dipotong-potong, jadi nggak menghasilkan sampah, nggak memperberat ginjal, nggak memperberat asam urat. Nah, itu ya, dari molekulnya. Terus kenapa, dok, bisa bengkak? Nah, ingat, tadi usus diperbaiki, bagus, sumbernya nggak masuk lagi, poin pertama. Poin kedua, sistem imun naik. Nah, sistem imun yang biasanya dorman, nggak bisa memperbaiki tubuh, ini nggak kalah dia, tidur dia sistem imunnya, tiba-tiba sistem imunnya naik. Nah, sistem imun naik, ingat, proses awal regenerasi adalah aktivasi sistem imun untuk menghancurkan sel yang rusak supaya diganti sel yang baru. Nah, ingat ya, tadi sel rusak menghasilkan apa? Ada DNA, ada inti, dia juga menghasilkan asam urat. Nah, jadi sel yang rusak ini dihancurin, keluar sampah, bukan dari subahnya, keluar sampah. Tapi ini adalah proses yang harus dilakukan untuk memperbaiki seluruh organ yang berpengaruh, yang vital di dalam tubuh kita. Nah, jadi terjadi peradangan. Peradangannya untuk membersihkan, bukan untuk memperparah. Nah, jadi dia tetap lanjutkan saja, nanti ada proses perbaikan. Nah, terus gimana, dok, supaya healing krisisnya supaya aman? Tadi kan sudah saya terangkan, ya, itu adalah healing krisis, nanti lambat laun akan hilang. Supaya lebih nyaman, tetap ya banyak minum air, jangan stres, ya, tadi ya, istirahat yang cukup,
ya boleh konsumsi obat-obatan. Ya, obat-obat apa? Obat anti nyeri, anti radang. Boleh dok untuk kasih obat anti asam urat, allopurinol misalnya, boleh. Nah, jadi didampingi medis ya pada saat healing krisis supaya lebih nyaman untuk proses perbaikannya itu lebih ringan, gitu ya? Oke? Paham ya di situ ya? Oke. Sebentar kita baca. Makanan hewani tinggi purin, sarden, jeroan, betul. Ari Budiman. Dok, kalau jengkol sama pete gimana ya? Tergantung penyajiannya ya. Kalau alami nggak banyak-banyak aman ya. Itu nggak terlalu tinggi. Cuma biasanya kalau ikan makan pete itu dikasih garam ya, terus cuma di minyak ya, dikasih dibuat gulai. Itu yang masalah, dia kombinasinya yang masalah ya. Tapi kalau sejatinya, kalau pete sendiri itu aman. Bahkan mengandung flavonoid ya, antioksidan tinggi, jadi aman. Ya, jadi batasi makanan, terus kemudian cara penyajiannya yang benar, jangan dimasak ya, dikasih asin, kemudian dikasih kecap yang manis ya. Nah itu juga nanti akan berpengaruh peningkatan radikal bebas ya. Jadi kompleks ya, tambah-tambah. Jadi kalau untuk murni penyajinya direbus ya bagus ya, nggak asin banget tuh bagus, silakan. Tetapi ingat, jangan banyak-banyak. Dan ingat kalau makanan sayur-sayuran atau makanan semua lah, kalau bisa bervariasi ya, bervariasi itu penting. Kenapa? Sehingga jangan itu terus nanti terjadi penumpukan. Walaupun sedikit-sedikit terjadi penumpukan. Jadi bervariasi. Jangan seperti gini, seperti hutan di Indonesia. Jangan dibuat sawit semua, jadi homogen. Nanti jadi banjir. Jadi harus ada pinus, harus ada jati ya, ada akar tunggang yang dalam. Nah, seperti itu. Jadi makannya harus bervariasi supaya lebih sehat, supaya tidak terjadi penumpukan. Jangan jengkol, jengkolnya dok nggak apa-apa. Dokter bilang jengkol nggak apa-apa, tiap hari makan jengkol. Nggak boleh juga ya, jangan ya. Nah, jangan homogen ya. Nah, boleh makan jengkol boleh. Ya nggak boleh lebih ke penyajian ya, penyajiannya hati-hati. Cara masaknya itu juga berpengaruh. Kemudian makannya banyak atau enggak, ya itu. Kalau yang dari nabati. Tapi kalau hewan, kalau bisa dikurangi ya. Batasinya lebih tinggi untuk orang-orang yang kandungan asam uratnya tinggi, gitu ya. Oke dok, kenapa orang asam urat konsumsi kari bisa kelayangan? Ya nggak apa-apa, proses perbaikan karena aliran darah ke otak mungkin terganggu karena rata-rata orang asam urat itu terjadi gangguan metabolik. Nah, metabolik itu banyak pengaruh, bisa nanti kolesterol, bisa nanti gulanya terganggu dan hormon terganggu. Ingat ya, penyakit metabolik itu penyakit yang lama. Biasanya organ-organ dalam tubuh itu banyak yang bermasalah. Nah, jadi setelah kelingan nggak apa-apa lanjutin. Ya, kuncinya kalau orang normal minum kari makin enak. Kalau kawan-kawan yang sakit kemudian minum AFC, kemudian ringan, berarti ada permasalahan di tempat yang terjadi masalah. Dan itu sedang diperbaiki. Gitu ya, prinsipnya ya kawan-kawan ya. Nah, oke, harusnya kalau saya nih konsumsi kari, oh malah enak, malah segar, otak saya makin kinclong-kincling gitu. Ya. Nah, tapi kalau orang sakit, waduh kok kelingan. Nah, berarti ada masalah. Apalagi orang asam urat, sudah terjadi gangguan metabolisme. Ya, oke. Oke, ibuku ngel dok, suruh minum subalsu. Baru habis sebox katanya nggak cepat sembuh minum Wellmove. Iya, Wellmove itu kan salah satunya regimen yang spesifik ya untuk sendi. Kalau Suba Utsu, di mana udah orang tua penyakitnya banyak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, belum sampai ke sendi, baru sampai di hati udah habis, apalagi cuma satu paket ya, belum, karena nutrisi AFC itu perebutan kawan-kawan, seluruh sel pakai ya, jadi belum sampai manfaatnya sampai ke sendi udah habis duluan ya, jadi tidak apa-apa ya, karena memang enaknya AFC itu regenerasinya alami, nggak kayak herbal. Nah contoh nih, minum Wellmove, nah izin ya, maaf ya nih, ada mungkin titik-titik well tit gitu ya, nah mungkin well enak, cuma kalau nggak konsumsi nanti sakit lagi. Nah bedanya di AFC, kalau sudah terjadi perbaikan, organnya udah pulih, mau stop AFC masih kuat, masih enak, karena yang diperbaiki alamiah, organnya memang selnya makin lama makin kuat, jadi nggak tergantung lagi, nggak ketergantungan. Nah itu bedanya sama obat herbal nih, ada obat herbal. Nah ada nih, ada pasien konsumsi obat herbal, yang obat herbal bagus, tetapi yang terstandar ya, hati-hati ada yang klaim gini, akhirnya konsumsi obat terjadi peningkatan kurium kreatinin, fungsi hati, fungsi liver naik, itu dia. Karena penelitiannya, takarannya kadang-kadang tidak tidak sesuai kondisi tubuh ya. Akhirnya di stop. Setelah di stop, badannya sakit semua. Sakit, mual, muntah dan sebagainya. Wah, berarti selama ini enaknya ada faktor doping gitu loh. Faktor kamuflase, sebenarnya tubuh aslinya itu saat kita nggak konsumsi. Nah, kalau di AFC, kawan-kawan aja nggak minum AFC, rasanya
ya mungkin lebih segar kalau konsumsi AFC, tapi kalau di stop langsung masih tetap enak, lambung nggak sampai mual gitu ya, nggak sampai apa. Nah itu karena kalau sudah organnya diperbaiki, sudah kuat, nggak tergantung obat, nggak tergantung AFC, itu luar biasanya. Jadi tubuh kita memang dikembalikan secara normal ya, dan butuh waktu karena bukan obat, apalagi nutrisinya seluler, rebutan dari ujung kepala sampai ujung kaki, gitu ya, paham ya? Oke, jadi saran konsumsi lagi ya, nggak apa-apa ya, namanya kombinasi aja well teeth sama itu tadi, monggo, nggak apa-apa. Udah ada pasien ginjal asam urat? Enggak, oke, tadi udah saya jawab ya. Usia saya 56, tanggal 11 Desember, asam urat saya 11,3, tapi nggak ada gejala. Betul, karena stabil di tinggi 11, terus yang ada gejala itu meningkat, dadak set, oh sakit tuh, meradang. Nah, jadi gejala atau serangan asam urat itu ya tercetuskan oleh lonjakan ya, peningkatan selama Nah, tapi kalau stabil 11 terus selama beberapa bulan, nggak ada gejala. Cuma resikonya tinggi, hati-hati di empedu, hati-hati di ginjal. Nah, di usus, sistem imun, metabolik lain, penyakit metabolik lain berbahaya. Ya, jadi tetap kalau untuk asam uratnya 11,3 wajib konsumsi AFC, hindari stres, pola hidup, pola makan, ya banyak air minum, istirahat yang cukup, ya wajib segera karena kemungkinan penyakit metabolik ya jangan sampai ada batu ginjal ya nanti terbentuk, nanti ginjalnya rusak ya selesai ya, hati-hati yang 11,3. Pak Dewiri ya. Dok, apa telur bisa merusak ginjal? Telur punya maksimal makan berapa? Boleh, telur aman ya, silakan. Kalau untuk telur itu cara penyajiannya aja, direbus saja. Boleh 1 sampai 2 butir boleh sehari, silakan. Malah bagus kok. Ya. Pete dioseng pakai terasi. Waduh, mantep itu. Tinggi juga. Tinggi ya, nah itu tinggi dalam arti bukan asam uratnya, perusak di dalam tubuh ya, natrium yang rusak ya, terasi. Terus kemudian petenya masih oke lah ya, dioseng ya boleh lah, tapi boleh tapi jangan sering-sering ya, karena itu resiko juga ada, karena ada nutrisi lain yang berbahaya kayak apa namanya, natriumnya tinggi. Waktu yang dibutuhkan saat awal healing krisis hingga hilang dok biasanya berapa lama? Tergantung pasien masing-masing ya. Tetap intinya tetap konsumsi ya, istirahat yang cukup, minum air ya, hindari stres ya, konsumsi airnya lanjut sama obat-obat medis untuk mengurangi gejala. Silakan nggak apa-apa ya, lanjut kok. Biasanya rata-rata 2 minggu paling lama ya. Rata-rata itu proses radang itu kan ada yang radang akut. Kalau radang akut itu 2 hari sampai 4 hari. Kalau yang kronis yang udah lama bisa sampai 2 minggu ya, tergantung. Nggak apa-apa. Dan kondisi tubuh beda-beda ya. Oh ya, nanti diyakin lagi bagus. Dok, next bahas tentang gangguan prostat ya. Oke, siap. Dok, klien saya asam urat dan GERD. Pasien udah 62 tahun, konsumsi suba 5 saset per hari, utsunya 1 saset. Reaksi badannya parah. Ditambahkan supaya berkurang pegel-pegelnya. Sebenarnya sudah cukup 5 saset suba tambah utsu 1, 6 saset cukup ya. Cuma ya nggak apa-apa, dimotivasi. Itu berarti selnya tuh banyak yang rusak ya. Kalau ayam dok boleh nggak ayam gorengnya tinggi juga ya, ayam daging ayam tuh tinggi asam urat ya, digoreng bisa meningkatkan free fatty acid ya. Kalau punya asam urat tinggi ya hati-hati dengan konsumsi ayam ya, batasi saja makannya. Kemudian jangan yang lain-lain asam uratnya tinggi yang kayak tadi ya, ayam kemudian daging tambah minum air es manis pula ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya makan kita ayam, nah sayurnya banyakin dok, sayur kan nanti asam urat. Nah asam urat yang baik ya, asam urat yang baik itu dari nabati ya, asam urat yang agak jahat karena tinggi itu dari hewani. Jadi kalian boleh nih counter antioksidannya dengan sayur-sayuran ya, boleh. Sayur-sayurnya jangan digulai, sayurnya digulai juga, aduh ya, sayur-sayur kayak lalapan itu bagus ya, atau di kayak di sayur ya, sayurnya yang bening itu bagus. Dok, kalau sedang mengalami healing krisis yang nggak tertahan sakitnya sebaiknya di stop dulu, subah. Kalau saya sih terus lanjut. Kenapa? Sayang kawan-kawan. Kenapa? Kalau sel itu dia punya kayak apel busuk ya. Kalau dia rusak, akan merusak sel sebelahnya. Nah ini sedang diperbaiki. Kalau kita stop, ngulang lagi dari awal. Sayang gitu. Jadi habis uangnya. Yang kemarin tuh rusak lagi. Yang sudah diperbaiki, rusak lagi. Karena kita stop. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi lanjutin aja. Sayang kalau nggak dilanjut. Di edukasi ya. Oke, makasih. Nggak ada pertanyaan lagi. Tempe apakah aman? 40. Tempe itu 40. Ya, aman. Dok, izin, anak saya selalu tiduran kadang malam hari musim hujan. Saya kasih subah, tak kunjung berhenti. Saya stop. Gimana dok? Nah, jangan subah ya. Kalau untuk sistem imun, utsu ya. Banyakin utsunya, subahnya. Jadi untuk pengobatan, saran 3 utsu 1 subah ya. Untuk pengobatan selama 1 bulan. Kenapa? Perbaiki sistem imun, ususnya bagus. Kemudian ada organ-organ yang ya
yang berperan di sistem imun harus di semua ya, baik kelenjar limfa, organ limpa, hati, usus, ya, sumsum tulang, ya. Nah, sel limfosit dan kawan-kawan tuh harus maksimal. Nah, kemudian alergennya juga biar bersih ya, biar dihancurin ya. Jadi banyakin utsu ya, 3 utsu 1 subat selama 1 bulan. Utsu 3 1 subat selama 1 bulan ya. Oke, mungkin selesai pertanyaan. Dengan senang hati, Bu Sulastri. Mungkin Mas Angga sudah selesai, Mas Angga? Boleh? Oh, ada dokter Rinaldi. Dok. Halo dokter. Izin dok, kalau misalnya ada dokter nih di sini, izin jika ada yang mau dikoreksi dok, ada keterangan, izin ya dok. Ada lain silakan kawan-kawan. Ada dokter-dokter, alhamdulillah kawan-kawan ya. Di AFC ini karena produknya adalah produk sebenarnya produk medis ya, produk farmasi ya, lebih ke nutrisional, nutritif ya. Perusahaan farmasi tertua di Jepang dalam label organik ya. Organik itu dari alami ya, bukan herbal ya, beda herbal ya. Dia organik. Organik itu bisa herbal, bisa dari hewan ya. Nah itu. Dan nutrisinya bagus ya. Terapi alternatif stem cell, terapi alternatif natural killer cell. Nah, jadi asal saya di Riau ya, di Kuansing ya, itu injeksi terapi natural killer cell ya untuk imunoterapi. Nah, di AFC itu juga ada alternatif imunoterapi ya, karena Utsukushi langsung paten fungsinya merangsang pembentukan natural killer cell, menutrisi natural killer cell. Nah, natural killer cell digunakan untuk imunoterapi ya, terapi-terapi kanker yang memang markernya atau tumor markernya yang hasil labornya itu tinggi terus nggak turun-turun. Nah, kemungkinan ada suatu proses ya, DNA-nya belum hilang, akhirnya tetap tinggi markernya. Dengan konsumsi Utsukushi ususnya diperbaiki, markernya hampir normal. Nah itu ya, itu pasien di Riau di sini. Mungkin itu kawan-kawan. Oh, ada pertanyaan ya, pertanyaan terakhir ya. Izin dok, anak saya selalu biru. Oke, bentar. Saat ini minum sudah hampir 1 bulan, batuk pilek belum sembuh. Baiknya bagaimana dok? Nah, silakan gini, coba dicek karena ini adalah nutrisi mengembalikan. Dimana kalau misalnya ada beberapa faktor yang perlu bantuan medis untuk percepatan, itu silakan, lebih bagus ya, karena medis dan AFC itu sangat berdampingan, sangat bagus ya. Jadi proses percepatan itu bisa sangat cepat. Contoh gini ya, ada suatu penyakit itu dalam hutan itu ada 100 hektar. Kita udah ada penyakit 50 hektar, penyakit itu terbakar. Nah, kemudian sudah gundul 50 hektar. Nah, proses kebakarannya masih berlanjut. Nah, masih membakar lagi. Nah, fungsi dari medis itu menstop ya, menstabilkan, mengkontrol kebakarannya, mademin kebakaran, sehingga AFC mempercepat tuh proses reboisasi ya, hutannya biar ditumbuhin. Nah, kalau berdampingan, jadi kerusakannya di stop, reboisasinya dipercepat, nah cepat pulihnya. Jadi kalau misalnya konsumsi AFC belum ada perubahan yang signifikan, nggak apa-apa kawan-kawan, kombinasi medis ya, satu mengontrol, satu percepatan untuk regenerasi baik selnya, jaringan maupun organnya. Jadi gitu, silakan. Oke. Mungkin itu kawan-kawan. Untuk hepatitis C sebaiknya konsumsi yang mana? Banyakin utsu ya, karena udah ada paten fungsinya, terapi terapeutik hepatitis C. Sudah ada paten fungsinya. Dok, kalau badan sakit dari pinggang sampai tangan sering kesemutan, leher terasa kaku, gimana ya? Boleh ya. Jadi saya konsepnya, kalau sakit itu ada 2, fungsional sama struktural. Kalau fungsional sangat dibantu sama subah. Tapi biasanya sakit fungsional juga berpengaruh sakit struktural. Struktur bentuk ya, baik tumor maupun bentuk ya. Jadi kalau ada kelainan struktur itu harus dibantu juga, baik fisioterapi ya, diluruskan ya. Ada mungkin ininya salah ya, ada saraf terjepit, kemudian ada sendi-sendinya yang bermasalah, itu dilakukan fisioterapi ya, dilakukan adjustment. Nah, supaya nanti bentuknya bagus sehingga fungsinya nanti akan cepat pulih ya, seperti itu ya. Mungkin itu kawan-kawan. Terima kasih. Udah jam 4:30 ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mas Angga, izin. Oke ya. Ya kawan-kawan, mungkin itu, mungkin Mas Angganya sedang mungkin lagi ada banyak acara memang untuk podcast ya. Jadi mungkin itu ya kawan-kawan, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada kurang, mudah-mudahan semua diberi kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan ya, dan harapannya kawan-kawan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita selamat semua. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Dadah. Terima kasih.